I'm Popeye the Sailor Man. Tutun. Siapa sih yang tidak mengenal sosok pelaut kuat yang suka makan bayam ini? Utamanya generasi 90-an yang tumbuh dengan film kartun di TV. Kita mulai dari proses pembuatan Popeye pada zaman dulu. Sebelum adanya teknologi canggih seperti sekarang, film kartun sekelas Popeye dibuat dengan cara manual alias digambar menggunakan tangan. Tentu saja hal ini tidak hanya membutuhkan lebih dari satu orang animator, melainkan memerlukan beberapa orang untuk menggambar sebuah adegan. Setelah rangkaian cerita dikumpulin, gambar konsep tadi dipindahkan ke para animator untuk disempurnakan, untuk membuat detail ekspresi dan gerakannya. Gambar yang detail dari animator pun lalu dipindahkan kepada frame plastik lalu diwarnai. Nah, nantinya frame plastik ini yang menjadi penunjang utama animasi. Setelah karakter animasinya selesai, kini pembuatan background yang juga sama sulitnya. Gambar dari frame plastik tadi dicocokkan dengan kondisi pada background termasuk warna dan tema ceritanya. Background dan karakter yang telah selesai, kemudian menjalani proses fotografi. Tiap gambar dihasilkan dengan terus mengganti background dan juga karakter yang akan ditampilkan dalam video. Gambar yang dihasilkan kemudian dimasukkanlah ke dalam roll film yang nantinya ditambahkan background musik dan narasi dari pengisi suara. Akhirnya, film Popeye siap untuk ditayangkan. Nah, perlu juga nih untuk diketahui, dalam dunia perfilman, para pembuat film mengenal istilah frame per second atau jumlah gambar yang dimunculkan dalam 1 detik. Biasanya, dalam sebuah film, 1 detik diperlukan 24 gambar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi nih, untuk menghasilkan 1 episode Popeye yang berkisar durasi 22 menit, para animator ternyata memerlukan sekitar 31.000 gambar. Wow, salut deh sama mereka. Perkembangan film di zaman era digital. Seperti yang kita tahu, hampir dalam semua jenis film membutuhkan proses editing yang tentu saja sangat mengandalkan kemajuan teknologi. Contohnya yaitu, yang pertama kemunculan kamera digital yang lebih baik kualitasnya dan dapat menyamai kamera film seluloid. Yang kedua, adanya perubahan sistem sinema pada bioskop yang dahulu menggunakan proyektor film konvensional, yang kini beralih ke proyektor digital atau DLP (Digital Light Processing). Hingga akhirnya yang ketiga dibentuklah organisasi bernama DCI Digital Cinema Interface untuk mengatur perfilman menjadi lebih baik lagi. Tentunya semua proses editing yang dilakukan di film ini tidak lepas dari kemajuan teknologi. Bisa kita lihat pada film tersebut, di mana manusia bisa terbang, bangunannya bisa berdiri kokoh hingga tiba-tiba jatuh. Tentunya kemajuan teknologi pada perfilman ini membawa banyak sekali dampak, entah dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama dapat belajar mengenai bahasa asing, yang kedua mengenali budaya barat serta dapat mencontoh totalitas kerja para pemain filmnya, dan yang keempat dapat menginspirasi anak-anak bangsa untuk membuat film yang jauh lebih baik lagi. Dampak negatifnya yakni tidak semua budaya barat kita bisa pahami. Karena mengapa? Karena banyak budaya barat yang bertentangan dengan kebudayaan kita. Contohnya itu dalam cara berpakaian yang berbahasa. Sekian dari saya, kurang lebihnya selamat pagi dan terima kasih teman-teman.